Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan pemirsa sekalian. Asik. Kita tuh dari kampus Tiami, Pangkalan Asem, kampus pusat. Kebetulan dapat tugas untuk membuat video dalam YouTube, bentuknya bisa dibilang podcast ya. Itu dosen pengampunya namanya Bapak Edwin Soleh STMM. Temanya inovasi dan kreatif di kantor kita untuk mengatasi suatu masalah atau kebutuhan konsumen. Nah, kebetulan kita semua tuh udah pada kerja semua ya. Alhamdulillah. Tapi sebaiknya kita perkenalan dulu deh. Yuk, dari mulai Amanda, silakan. Oke. Halo, nama saya Amanda Astriani. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan importir buah dan sayur. Oke. Nama perusahaan apa, Amanda? PT Tunas Maju Group. Oke, untuk selanjutnya silakan ke Nova. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Mulyadiatun Novalia. Saya bekerja di PT Sari Jasa Trans Utama yang bergerak di bidang ekspedisi kargo. Oke, di daerah mana? Di daerah Cilincing. Cilincing. Selanjutnya kita ke Vivi, silakan Vivi. Ya, perkenalkan nama saya Lutfiana Hada Zahra, panggil aja Vivi, karena dalam diskusi ini pasti aku dipanggilnya Vivi. Habis itu aku kerja di Expert Indonesia, itu bergerak di bidang filing system. Daerah mana? Karena kita ini vendor yang kerja sama dengan ini ya, kita punya kontrak dengan Pertamina, jadi kita di kantor Pertamina yang ada di Tamrin. Oh gitu. Untuk pusatnya kantornya di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Selanjutnya ke Via, silakan Via. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Velita Zahro. Aku bekerja di klinik gigi Niti, daerah Sumarekon, Bekasi. Oke. Gigi ya? Iya. Oke. Nah, kebetulan tema kita tentang inovasi dan kreatif. Ada yang tahu nggak sih kreatif itu apa, inovasi apa? Ayo, ada yang bisa kasih penjelasan? Kalau kreatif tuh kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, sama menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Setahu saya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau inovasi? Manda, inovasi lagi. apa? Inovasi itu aja lagi. Kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Nah. Oh iya, kurang satu sebenarnya, saya belum mengenalkan diri ya. Iya. Ini. Oh iya, aduh gimana sih? Ini Mohon maaf pemirsa, saya sendiri kenalan? lupa. Oke, perkenalkan nama saya Mimi Martini. Saya seorang ASN di Kelurahan Kuitang. Bekerjanya ya di bidang jasa ya, pelayan masyarakat. Oke, kita lanjut untuk tahap berikutnya. Nah, di zaman pandemi ini pasti kan banyak nih kendala di kantor kita masing-masing terkait inovasi dan kreativitas. Sekiranya ada kendala apa bisa kita sharing? Siapa yang mau duluan? Amanda? Oke.
Kalau untuk di kantor Manda sih sekarang mungkin di limbah ya. Jadi kayak di limbah tuh setiap kontainer datang dari luar tuh selalu di bawah ditadahin gitu. Semua barang-barang itu ditadahin sama palet kayu. Nah, palet-palet kayu itu tuh kayaknya tuh bisa dikreatifin sih. Bener gak sih? Benar, bisa. Ya, bisa. Tapi selama ini udah ada wujudnya. Udah ada wujudnya kayaknya. Kayaknya sih, Oh, soalnya tapi Wujud maksudnya gimana? kenapa? Maksudnya wujud gimana sih? Jadi paletnya itu bisa dibuat kayak bangku ya, bisa kali. Bisa bangku, bisa meja, bisa lemari. Kayak gitu. Bisa dijual juga. tapi itu Biasanya- sepengetahuan pihak kantor nggak, Manda? Kadang-kadang ya pasti sama kantor lah, kan kantor yang ngusulin kayak gitu kan, harusnya. Bukan permainan hanya orang gudang kan? Enggak. Itu udah ada itunya sih, hitungannya sama apa kalau ada yang butuh gitu ya. Ya bisa lah ke kantor promosi. Oh, bisa perorangan. Bisa Oh, gitu. Untuk pengirimannya? ambil sendiri. Oh, ambil sendiri ya, bebas kos ya. Jadinya lumayan. Tapi harusnya sebaiknya sih kayak kita kepo-kepo gitu kali ya. Bentuk-bentuk hasil akhirnya tuh yang dijadiin kreativitas sama inovasi dari bahan limbah itu seharusnya ikutan minta gambarnya juga, hasilnya kayak gimana sih bentukannya yang mereka produksi gitu. Ada sih, harusnya gitu, benar. Untuk kreativitas di situ ya. Sampai saat ini udah dijadiin apa kayak limbah kayak gitu di kantor kamu? Untuk sekarang sih paling cuman bisa buat bangku, ya kan? Bangku-bangku buat yang pada tamu duduk lah. Bosnya orang-orang gudang, buat orang-orang gudang. Iya. Sama kayak meja-meja gitu. Berarti memang dari perusahaannya sendiri memang udah bikin sendiri ya, di luar pihak ketiga. Oke, bagus juga tuh. Karena kan sering tuh kita lihat yang kafe-kafe gitu kan. Iya, betul. Di luar negeri malah dijadiin itu kayak dipan. Oh gitu. Dipan terus sofa tinggal tambahin busa. Iya. Udah Kuat sih jadi. dia. Lebih kuat kayaknya kayunya juga. Iya, kalau nggak kuat ambrol. Nggak salah. Kayaknya tuh. seru. Iya, betul. Oke. Ada kendala selama pandemi ini untuk di tempatnya Amanda? Banyak lah. Kendalanya tuh kayak lebih sepi aja sih. Karena kan semua kayak supermarket gitu kan perlu harus ada peduli lindungi. Jadi kan orang males tuh kayak ke supermarket ya. Iya. Jadi orang supermarketnya pun sepi. Jadi kitanya juga kena imbasnya. Kena imbas di jualannya sih. Orderan. Orderan. Nah, itu efek buahnya gimana? Kalau misalnya ya efek buahnya ya kadang suka ya kena lah, pasti kena. Ada yang udah busuk berapa biji jadinya karena saking lamanya di gudang kan, kayak gitu. Mau nggak mau jadi ya udah pasti dibuang ya. mau nggak mau kita sortir kalau mau masuk ke sana lagi. Ya jatuh-jatuhnya jadi cost-nya lebih banyak ya karena pandemi ya kan. Tapi mau gimana? Tapi kalau gitu nggak bisa dibuat kayak Klaim apa maksudnya? Bukan klaim. apa? Diecer aja gitu daripada busuk kan? Oh Kan iya, biasanya kita udah bisa ngeliat tuh. ada untuk gitu barang-barang kurang bagusnya mungkin disebutnya BS ya. Barang-barang BS-nya kita ada buangan sih, kayak ke pasar gitu ada itu. Solusinya ya itu, tapi cuman jatuhnya jadi kita ruginya lumayan. Ya, tapi kan nggak sampai loss banget kan? Ya, nggak sampai loss banget. Yang penting masih jadi duit gitu aja sih. Tapi bisa juga kan kalau kayak misalkan dikasih ke kebun binatang gitu untuk makan binatang juga lumayan gak sih? Nah, cakep. Tapi kayaknya sekarang kalau misalnya yang kayak gitu malah dibuang sampah tau, nggak di kebun binatang gitu.
Malah kita Oh, jadi gitu. bayar, malah kita jadi kayak bayar ke pembuangan sampahnya tuh orang apa sih namanya? Yang sampah-sampah itu. Dinas kebersihan. Ya, dinas kebersihannya tuh datang kita bayar malahan. Oh Oh, nggak iya, emang bikin tukang kayak sampah mah. Iya, Memang tukang sampah di perumahan juga suka minta bayaran sih. iya. Makanya Apalagi Iya. untuk perusahaan kan ya. iya, perusahaan Iya. lebih Itu beda lebih lagi. gede lagi. Lebih gede lagi. Gitu. Ya, Kalau TP untuk malah kita yang kena kos ya. yoi. Makanya ya pandemi ya gitulah. Itu sih masalahnya sih kalau untuk pandemi untuk sekarang itu penjualannya lebih menurun dibanding kayak biasanya. Kayak semua perusahaan deh, bukan importir juga ya semua. Yang paling naik mah kayaknya rumah sakit sama apotik. Iya, Iya, Udah Benar-benar. doang. rezekinya mereka. Iya, farmasi. rezekinya mereka itu Tapi doang. sebenarnya bukan rezeki dalam artian mereka yang mau ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Berarti kreatifnya tuh bisa dari itu ya, Dari palet. untuk di Amanda tuh paletnya gitu ya. Untuk dibikin barang-barang recycle. Iya, betul. Terus inovasinya berarti bisa dikatakan kalau misalnya buahnya itu memang udah nggak layak bisa di retail kan. Mm-mm. Oke. Kalau Tapi menurut itu kalian cuman ada buah, lagi? cuman buah aja gitu ya Kak. Misalkan buahnya tuh nggak bisa diolah jadi salad gitu, jadi kan bisa dijual lagi. Itu paling ngasihnya ke yang ya itu yang pembelinya. Kalau dari kitanya sih belum ada produksi ke situnya sih karena kan cuman kayak gudang doang kan di situ kayak gudang buah doang, bukan kayak kita yang produksinya nggak ada gitu. Dia belum melebarkan sayap ya. Nggak ada belum. Itu aja udah. Ntar yang ngurusnya udah kayak pabrik jadi nanti kalau ada salad. Itu paling bagian supermarket kali. Supermarket kan paling di situ ada ya yang bagian kayak salad-salad Iya, jadi buah potong ya. gitu. Oke, sepertinya kalau dari tempat Amanda sudah jelas ya, rekan-rekan. Sekarang gimana kalau kita beralih ke tempatnya Via? Silakan Vi. Via. Aku ya, apa Ya. Vivi sih? Via. Kalau di Via. tempat aku sih, karena aku kan klinik gigi ya, jadi tuh selama pandemi ini ya menurun sih pastinya, karena kan dia kan bagian gigi kan ngeri juga. Jadi paling kita sih berinovasinya tuh kayak kita bikin konsul online gitu sih, karena kebanyakan pasien juga takut datang ke klinik gigi. Apalagi tuh persyaratannya sekarang kan harus swab antigen gitu kan. Jadi biayanya juga ya lumayan deh yang dikeluarin jadi lebih mahal gitu sih. Jadi bisa konsultasi online sama dokter. Jadi kalau misal dia takut buat datang ya dia bisa konsultasi via Zoom sih. Tapi cuma 15 menit. Nanti dokter itu bisa kasih kayak tindakan-tindakan selanjutnya sama bisa dikasih resep obat juga untuk meringankan sakitnya gitu sih. Tapi Paling yang kalau ada buat kasus pengen cabut gigi gimana Via? kalau itu masih boleh sih, tapi sejauh ini sih nerimanya baru pasien yang emergensi dulu sih Bu. Kalau misal cabut gigi, misalkan lagi nggak sakit banget ya lebih baik ditunda sih. Obat. Mm-mm. Tapi emergensinya seapa emergensinya kalau memang dia sampai diterima untuk datang? Ya paling keluhannya yang giginya sakit gitu, yang sakitnya bener-bener sampai nggak ketahan, yang minum obat pun nggak mempan gitu sih paling. Oh iya dia ya. Berarti kreatifnya yang tadinya tatap muka datang langsung bisa konsultasi online gitu ya, Via. Iya, gitu sih. Sama untuk tindakan atau perawatannya kayak misalkan merapikan gigi anak juga itu sekarang bisa via online. Jadi nanti alatnya juga bisa dibeli di Oh, e-commerce sekarang gitu. oh, Tapi jadi itu inovasinya dia buka di e-commerce ya? iya, tapi itu untuk kayak kasus gigi anak aja sih. Oh, khusus gigi anak ada di Hmm, e-commerce yang dewasa nggak bisa ya? kalau dewasa belum bisa. Ada lagi untuk di tempatnya Via selain itu? Itu aja sih.
Oke, makasih ya Via. Iya, sama-sama. Sekarang kita ke tempatnya Vivi. Silakan Vivi. Eh, Kalau dari perusahaanku, jadi berawal dari sebuah masalah ini ya, audit internal eksternal yang emang tiap tahun tuh pasti ada. Habis itu perusahaan kita tuh berinovasi untuk gimana caranya biar pas audit ini kita nggak pusing-pusing banget nih nyari dokumen gampang dan udah tahu di mana tata letaknya itu di mana kalau emang nyari hard file. Tapi kalaupun soft file juga bisa. Nah jadi kita berinovasi dengan menyekan gitu dokumen-dokumen hard file itu, kemudian kita masukin ke suatu sistem yang dimana di situ tuh semua filenya udah kita kasih batch, terus kita namain juga lemarinya di mana, tempatnya di mana. Jadi kalaupun ada pencarian gitu, itu akan gampang. Apalagi di masa pandemi gini, karena WFH gitu ya, sementara dokumen ada di kantor, jadi orang-orang yang lagi audit mencari dokumennya ada di mana, kita bisa lihat by system aja, nggak usah perlu ke gudang, ke kantor untuk nyari dokumennya itu. Gitu sih kalau di perusahaanku. Nah, tapi kalau untuk cost-nya berapa, Vi? Untuk apanya tuh? Untuk biaya kerjasamanya itu kira-kira? Itu tergantung kesepakatan antara kita sebagai vendor sama perusahaan yang bekerja sama kita. Sekarang ini sih per lembarnya, dihitung per lembar, Bu. Jadi per lembar yang di scan itu berapa. Sama kalau misal dijilid, iya per lembar scan. Terus kalau dijilid itu berarti per bukunya berapa ribu gitu. Aku sih nggak tahu detailnya berapa. Bukan nggak tahu, nggak sampai tahu detailnya berapa. Kayaknya perlu dan tuh. bahkan kalau ada pencarian dokumen pun itu dihitung sebagai jasanya kan, jadi tetap. Oh jadi lain lagi, cari file beda, nyekennya beda, ngejilidnya beda. Iya. Oke. Itu kayak gitu ngerekrut orang lagi via apa emang udah dari karyawannya? Dari karyawannya, dari karyawan PT aku itu masing-masing. Jadi ada di bagian scan, ada bagian jilid sama emang pencarian beda-beda. Oh, gitu. Ada lagi di tempatnya Vivi? Udah sih gitu aja. Oke, kasih ya. Sekarang kita ke tempatnya Nova. Gimana Nova di tempat Nova sekarang? Di tempat aku karena perusahaan ekspedisi ya, permasalahannya itu ada di pengiriman barangnya. Terus kalau misalnya pengiriman barang kan ada di dalam perjalanan itu misalnya dari pelabuhan pengen ke tempat ke gudang aku dulu nih, ke gudang kantor aku. Itu kadang ada barang yang rusak, ada juga barang yang hilang, tapi pas hilang mungkin bukan selama di gudangnya, tapi selama di pelabuhan itu pas lagi mindahin barang ke kontainernya, itu bisa ada yang hilang gitu loh, kayak entah 1-2, tapi yang kecil-kecil gitu, nggak mungkin barang yang gede-gede. Terus itu dulu sih masalahnya. Terus tapi gimana kalau misalnya yang kehilangannya itu kita menginformasikan duluan atau gimana? Nah, ketahuan pas lagi ada pengecekan di gudang. Kayak gitu kan. Pertama ngecekin masuk mungkin udah pas gitu, tapi pas dicek ulang di gudang, kita pas udah turun-turunin namanya dooring gitu. Itu dia ada barang yang kurang. Nah, nanti kalau misalnya ada barang yang kurang atau barang yang rusak, nanti kita informasiin ke customer kitanya kayak gitu. Jadi langsung dari pihak kita punya inisiatif untuk memberitahukan. Iya, langsung diinisiatifin diberitahu sih. Komentar si konsumennya gimana tahu barangnya hilang? Nah, kalau kayak gitu mereka mintanya pasti ganti rugi. Minta ganti rugi barangnya hilang. Ada yang pakai marah-marah nggak? Tergantung sih, kalau misalnya kalau barangnya mungkin penting banget pasti marah sih. Iya.
Terus pernah yang berdampak sampai udah deh, nggak bakalan make jasa ekspedisi tempat kamu lagi gitu? Sempat ada yang begitu nggak? Nah, ada yang kayak gitu, tapi bukan karena barang hilang atau bukan karena barang hilangnya, bukan gara-gara barang rusaknya, tapi karena pembayarannya gitu. Jadi kita nagih untuk perorangan kan temponya 14 hari nih. Nanti kita nagihnya ketika dokumen udah sampai ke dianya, kita pengen nagih, dianya ngomong nanti dulu ya barangnya. Padahal sebenarnya perjanjian awalnya juga pengennya barang datang itu langsung bayar, tapi mereka itu mintanya nunggu 14 hari lah kayak gitu. Jadi kita kasih kita kasih keringanan 14 hari. Pas 14 hari ternyata nggak bayar juga, nyampe 1 bulan itu nggak bayar. Akhirnya mereka bilang pas bayar, ya udah saya nggak mau pakai lagi, pelayanannya buruk di sini. Padahal karena mereka yang nggak bayar aja kayak gitu. Jadi bikin menjelekkan emosi. ya, nutupin kesalahannya dia ya. Iya kayak gitu. Nah, terus solusi dari perusahaan tempat Nova kerja gimana? Nah kalau Ngadepin gitu solusinya, konsumen yang seperti itu, terus ngadepin menghindari barang yang hilang lagi, itu gimana? nah kalau misalnya barang yang hilang itu kan pihak lapangan ya Nova, jadi kurang tahu. Tapi kalau untuk pembayaran kayak gitu kita udah bikin kesepakatan dulu. Kalau misalnya dianya minta ada tempo 14 hari, kita minta 50% dulu nih perusahaan gitu. Misalnya harga barang itu jasanya jadi 5 juta, nanti kita minta 2.500.000 dulu dibayarin kayak gitu. Terus kalau misalnya apalagi ya tadi, apa bingung. Nah, sekiranya kalau menurut kamu nih ya, walaupun kamu bukan di lapangan, idealnya inovasinya gimana sih biar kita tuh terhindar dari kehilangan barang gitu? Yang menurut Pengecekan pandangan double kamu sih. tuh sepertinya gimana? Pengecekan ulang sih. Misalnya pas diturunin dari kapal dicek, terus pas lagi mau dimasukin ke kontainernya juga itu dicek. Jadi harus ada pengecekan ulang terus-terusan. Jadi nggak pas udah nyampe ke kitanya baru kita cek lagi. Itu kan nanti udah kelamaan ya. Nyarinya juga bingung juga kalau misalnya hilang. Gitu. Oke. Itu berarti kalau kayak gitu maksudnya yang lalai itu pihak pelabuhannya atau dari pihak kantornya gitu ya? Kayak gitu kebanyakan dari Biasanya. pelabuhan. Tapi kalau misalnya kerusakan barang itu bisa dari pihak kitanya sih kantornya. Soalnya kan Tapi perjalanan kayak gitu. Tapi kalau menurut itu ya, itu sih sebenarnya lalai dua-duanya. Oh iya, bisa juga sih. Iya, pengiriman lalai karena dia sampai menghilangkan, punya barang juga nggak ngecek gitu ya. Sebaiknya sih harusnya double checking. Iya, benar. Nah, idealnya seperti itu. Tapi kantor kamu tetap minta tanggung jawab sama pihak pelabuhannya gitu ya? Atau gimana? Iya, sama-sama minta tanggung jawab. Ke sananya minta klaim, jadi kita ke customer minta klaim, terus ke Pelabuhan juga apanya minta ya, klaim. vendornya minta klaim juga. Jadi dua-duanya minta klaim. Nah, untuk besarannya sama? Besarannya pasti beda sih. Beda. Soalnya kan Ya, tarifnya pada beda. enggak, maksudnya pada saat perusahaan kamu klaim ke tempat pengiriman, sama kamu ngasih klaim ke customer, itu besarannya sama atau ada selisih? Ada selisih sih. Lebih besar siapa? Lebih besarnya kurang tahu Nopo, kalau itu kan ada bagian klaim sendiri, jadi Nopo kurang tahu kalau itu. Kalau besarannya sama sih nothing tulus ya. Iya, kalau misalnya Gantiin lebih kecil kita rugi kita. Iya, mudah-mudahan sih ya nggak sampai gitu lagi ya. Iya, benar. Oke, berarti tinggal tempatku ya. Iya, Iya nih tempat Bekas Oke, kuit. kalau Banyak nih kayaknya inovasi dan aslinya. banyak sebenarnya sih dibilang banyak ya banyak, dibilang enggak juga ada. Jadi kalau inovasi enggak kreatif dulu ya kali ya. Kreatif tuh selama pandemi tuh banyak konsultasi, rata-rata sama lah ya, melalui online semua. Kayak misalnya penanganan COVID itu Pemprov DKI buka link untuk pengaduan.
Pengaduan dalam artian untuk melaporkan siapa yang kena COVID, terus bagaimana caranya melaporkan, terus gimana cara kita memberitahu gejalanya, seperti apa lakukan, terus seperti apa. Itu kita semua buka link dari semua bentuk sosial media, dari Facebook, dari iklan, terus dari apa kayak WA Plus gitu ya, Iya. ya kan? Dari poster, dari stiker, dari spanduk, itu semua kita lakukan. Nah, bentuk inovasinya yang pemerintah lakukan khususnya DKI itu ya kita membuat posko-posko. Posko-posko mulai dari tingkat terendah, dari RT, RW, sampai kelurahan, tingkat kota, sampai tingkat provinsi, itu kita buka posko semua. Jadi ada mungkin namanya, kalau kalian tahu, namanya gugus tugas COVID ya. Iya. Nah, itu pengalaman pribadi saya itu waktu kena di alumni, pusat itu termasuk yang paling cepat respon dibandingkan wilayah lain. Pasti. Gitu. Ya, karena mungkin karena kebijakan tingkat kotanya beda-beda gitu ya, fast responnya. Sempat juga yang di wilayah timur juga sempat kewalahan dan konsultasinya ke orang pusat. Gitu. Dan tetap ditangani kayak gitu. Kenapa? Ditangani walaupun beda wilayah. Iya. Gitu. Di Bogor pun, di tempatku tinggal itu, jadi semua kan pasti orang nyari pertama di website kan. Iya. Iya betul. Posko pengaduan. Pas ditelepon nomornya nggak nyambung, nggak ada. Jadi cuman hanya label itu aja, tapi dia benar-benar nggak kerja gitu. Nah, tapi itu kayaknya pernah sempat di WA juga bisa Ibu Mimi. Di mana? Dulu Jakarta. yang gugus, enggak semuanya kayaknya deh, semua daerah kayaknya. Iya bisa, ya bener kan? cuman iya bisa. By WA, by phone, atau ada link khusus kan, posko khusus. Nah, cuman memang yang saya rasakan, yang saya alami, terus laporan dari beberapa sharing teman-teman itu, ya alhamdulillah pusat tuh termasuk yang fast respon gitu. Mau dari tingkat RT RW-nya, terus kelurahannya, dari dokter-dokternya, dokter puskesmas ya khususnya, itu alhamdulillah fast responnya bagus gitu. Jadi sampai enggak yang keteter. Kalaupun memang keteter, memang karena faktor ini aja ya, overload gitu. Jadi ya selama pandemi nih, kalau buat yang ngurus KTP kayak gitu, itu di kelurahan nah, kalau gimana, Bu? KTP biasanya kan ke PTSP. Nah, selama pandemi nggak boleh, jadi kita menyediakan Dropbox. Apa tuh? Dropbox apa tuh? Dropbox itu tempat, ya Dropbox, box itu untuk Dropbox. naruh berkas. Dropbox. Jadi di PTSP disediain Dropbox, semua yang kepengurusan baik KTP, KK, akte segala macam, masukin ke situ berkasnya, tinggalin nomor telepon, nanti kalau sudah selesai dihubungin. Iya. Kalau misalnya KTP kan perlu foto, itu fotonya sendiri berarti, Bu? Kalau untuk KTP kayaknya kemarin tuh sorry deh, belum sempet nanya banget deh kalau untuk KTP. Gimana untuk teknisnya gitu ya. Sorry, don't worry. Pokoknya kalau untuk KTP nggak valid. Kalau untuk cara fotonya gimana gitu. Cuman kalau untuk akte kan dia memang nggak perlu foto ya, cuman administrasinya aja. Gitu. Kevo Bu, Jakevo enggak? Kenapa? Jakevo. Apa? Jakevo. Jakevo. Tahu ya? Jakepo. Nah, kemarin itu kan aku bikin. Oh, itu yang KTP. Ya, kemarin kan aku bikin surat keterangan tidak mampu ya. Nah, itu diarahinnya itu udah ada di situ, di link itu.
di website itu. Jadi emang beneran hasilnya itu ya udah by PDF aja di situ hasilnya, jadi nggak usah perlu ke Iya, kelurahan. Iya, betul. Itu lebih memang ada linknya khusus memang Jakepo. Makasih ya Lutfi. Vivi, kamu lebih update dibandingin aku sendiri. Oh my god. Jakevo, Pengalaman. namanya Jakevo gitu. Iya, Pakai V, Jakevo. Pakai Jakevo. pack. Oh, pakai V. Jakevo. Ya, kalau orang Sunda baru Jakevo. Nih tinggal 4 menit nih, nggak kerasa banget udah mau Oke, 40 menit. tinggal 4 menit. Gimana Tinggal kan 4 menit. kita sudah ada ini nih kendalanya, caranya, terus harapan kalian tuh apa? Ayo. Selama pandemi ini. Harapan buat apa? Kita sharing harapannya sebelum podcast ini selesai. Caelah. Harapan di kerjaan atau gimana, Bu? Apapun, terserah. Di kerjaan, di kuliah, di kehidupan selama pandemi ini maunya gimana? Silakan. Harapannya ke depan. Siapa dulu nih? Gantian. Singkat aja sebelum 4 menit kita closing. Iya betul. Anda lagi. Harapannya sih Dari- ya kayaknya tempat kerjaku jadi rame lagi kayak biasanya. Amin. Terus jadi nggak swab pasien lagi. Tuh Iya. kadang tuh Amin. pasien kalau di swab tuh gitulah. Ngerti. Sakit dicolok-colok, Bu. Tapi iya. Oke, Amanda, harapannya apa? Kuliah lagi juga nggak Harap- sih? Iya. Harapannya untuk kantor saya supaya tetap laku, rame terus. Coronanya Amin. bubar dah. Semoga biar Amin, amin. kuliahnya juga Amin. mau offline apa mau online nih? Online aja ya. Iya, offline dulu. Asik. Tapi Offline-nya di berarti. semester akhir kalau bisa ya offline. Oke, terus untuk Vivi gimana, Vi? Harapannya? Saya harapannya semoga kontraknya diperpanjang sama Amin. lubrikan. Amin. Habis itu ya Amin. semoga COVID ini segera cepat selesai. Kalaupun emang masih ada, semoga mungkin sebenarnya perusahaanku susah ya kalau harus WFH. Tapi semoga bisa gitu kalaupun harus WFH. Tapi semoga nggak ada WFH lagi lah. Amin. Udah WFH. Amin. Biar Tempat gajinya aku full. udah nggak ada. Biar gajinya full. Iya. Untuk Nova gimana, Nova? Dari Nova, semoga barang-barang yang rusak ya bisa gimana ya diperbaikin, nggak bisa. Enggak dari Semoga nggak ada yang hilang-hilang lagi Meminimalisir gitu kerusakan dan dong. kehilangan ya. Jadi yang rusak barangnya lagi. juga kehilangan jadi lebih turun lagi, terus perusahaannya juga makin banyak orderan juga. Amin. Dan Amin. COVID cepet-cepet berhenti cepet Amin. hilang lah, gitu aja. Oke. Amin. Sama kita juga berharap yang terbaik ya. Semua kita sehat, Amin. terus kerjaan lancar, rezeki melimpah, kuliah lancar, cepat lulus. Iya. Amin. Selama. Tetap kita bisa tatap muka biar lebih seru-seru. Iya. Oke, saya rasa cukup sekian, guys. Oke. Terima kasih atas diskusinya malam ini. Keren Oke. habis. Sip. Terima Keren, kasih Bu Ibu. Mimi udah apa ya memandu. Iya. Sih. Udah Iya. menjadi host Sama-sama. kita. Ini Seru. Demikian Pak Edwin, diskusi kelompok kita. Ya. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah atau kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Betul. Kita hanya manusia biasa yang banyak khilaf dan salah. Ya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Terima kasih like, semuanya. subscribe. Hebat.